Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan berbicara tentang Pixel 5 lagi. Sedikit tentang masalah Pixel 5 yang kemarin saya beli di Bistore Surabaya. Kira-kira bagaimana kabarnya Pixel 5 setelah beberapa hari pemakaian saya. Dan di video kali ini saya akan jelaskan 5 hal kenapa saya suka banget setelah beberapa hari pakai Pixel 5 ini. Untuk informasi, jika kalian mau beli handphonenya, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Untuk linknya saya sediakan di sana ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like, kemudian jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke hal yang pertama yang saya sukai tentang Pixel 5 ini jika dipakai di tahun 2022 ini adalah desainnya atau body di handphone ini. Untuk pemakaian saya harian sih, untuk body compact Pixel 5 ini sangatlah nyaman jika dipakai di satu tangan seperti ini. Dipakai nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Untuk ngetik dan lain sebagainya, handphone berukuran seperti Pixel 5 ini adalah handphone yang nyaman sekali. Nggak masalah dengan build quality bagian belakangnya, karena build quality belakangnya ini seperti plastik. Cukup beliin case seperti ini lalu tutup dengan case, kemudian untuk feel genggaman seperti plastik akan hilang dan kita akan seperti pakai handphone yang lainnya. Yap, seperti ini. Kemudian selain desain yang nyaman dan compact digenggam, untuk Pixel 5 ini untuk bagian layarnya juga simetris, baik yang bagian atas, samping kiri kanan, kemudian bagian bawah. Nggak ada bezel yang ketebalan untuk Pixel 5 ini. Bahkan untuk Pixel 6 juga masih sedikit lebih tebal di bagian bawah daripada Pixel 5 ini, yang semuanya ini sama seperti handphone iPhone. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua yang saya sukai tentang Google Pixel 5 ini adalah di bagian performa softwarenya yang enteng dan smooth. Yap, Google Pixel 5 ini saat pertama kali unboxing dia sudah pakai Android 12 dan setelah beberapa hari saya akan update di Android 13, dan untuk penggunaan harian sih ini smooth dan nggak ada masalah sama sekali. Buka tutup aplikasi berjalan lancar dan nyaman. Meskipun untuk refresh rate di handphone ini masih 90 Hz, tapi ini lebih dari cukup daripada 60 Hz di handphone lainnya. Gak ada stuck logo ataupun gak ada masalah di handphone ini. Meskipun untuk chipsetnya juga masih chipset mid-range 765G, karena softwarenya yang smooth dan enteng, akhirnya untuk performa chipset yang gak begitu ngebut bisa tertutupi dengan adanya software yang enteng dan smooth. Kemudian lanjut ke bagian yang ketiga yang saya sukai dari Pixel 5 ini adalah layarnya yang bagus. Yap, layar di handphone ini sudah berpanel OLED dengan refresh rate 90 Hz Full HD+. Dan untuk dipakai harian, handphone ini nggak ada masalah sama sekali. Masih nyaman dan dipakai untuk konten ataupun untuk nonton di handphone ini nggak ada masalah sama sekali. Kalau dipakai di terik matahari, untuk handphone ini juga masih oke sih dipakai di bawah terik matahari langsung. Kemudian lanjut ke hal berikutnya yang saya sukai di Pixel 5 ini adalah di bagian baterainya. Yap, baterai di handphone ini saya suka banget karena handphone ini yang compact tapi pakai baterai yang lumayan besar. 4080 mAh dengan kecepatan charger 20 watt ini sih masih sangat cukup, dan apalagi untuk software di handphone ini juga ringan, jadi akhirnya untuk optimalisasi di handphone ini jadi oke banget. Apalagi untuk chipsetnya juga pakai chipset mid-range seri ke-7, jadi lebih hemat lagi daripada chipset yang high-end atau chipset di seri 8 untuk Snapdragon-nya. Kalau untuk screen on time harian saya nggak pakai game di handphone ini sama sekali. Saya dapatkan screen on time sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Kadang bisa lebih. Ini sih aneh untuk handphone ini. Dan nanti untuk di bagian baterainya saya akan update lagi bagaimana performa baterai di Pixel 5 ini setelah pemakaian jangka panjang saya. Kemudian hal terakhir yang saya suka banget di Pixel 5 ini adalah nggak lain kalau nggak bukan kalau kita bicara Pixel yang terbaik adalah di bagian kameranya.
Yap, kamera di handphone ini sangat bisa diandelin baik di kondisi banyak cahaya ataupun di kondisi minim cahaya. Mau foto yang cepat ataupun mau foto yang disetting dulu untuk pengaturannya, ini sih bisa banget diandalkan di Pixel 5 ini. Hasilnya bagus, cenderung natural, tapi nggak tergolong natural, sedikit ada polesan tapi lebih ke arah yang natural. Lensa utama dan lensa ultrawide-nya pun bisa banget diandalin baik di kondisi minim dan di kondisi low light. Untuk tone warnanya sih kedua lensa di bagian belakang handphone ini juga hampir sama. Nggak ada perbedaan yang terlalu berarti. Kalau mungkin ada perbedaan adalah di bagian minim cahaya, yang di kamera ultrawide-nya itu sedikit ada penurunan kualitasnya. Tapi jika kalian mau kualitas yang lebih baik, bisa pakai night sight di kamera handphone ini. Yap, itu saja 5 alasan kenapa saya suka sekali pakai Google Pixel 5 ini, yang notabene ini adalah bukan handphone flagship, dan sebelum saya beli saya sempat ragu pakai handphone ini. Kira-kira enak nggak kalau pakai chipset 765G di tahun 2022 ini. Bahkan terkadang saya juga sedikit sebel karena pakai chipset yang mid range, karena dipakai untuk aplikasi yang lumayan berat juga sedikit ada stuck di handphone ini. Nggak secepat untuk chipset yang pakai chipset high end atau chipset yang seri 8. Tapi ini sih lebih dari cukup kalau dipakai harian di tahun 2022 ini. Masih enak kok untuk Pixel 5 di tahun 2022 ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video full review atau review panjangnya saya setelah pakai Pixel ini mungkin beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ke depan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe juga channel ini dan share ke teman-teman kalian. Kemudian like juga video ini. Oke, terima kasih. Ciao.